Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Taufia Rahmawati. Saya berasal dari salah satu mahasiswa dari jurusan Ilmu Keolahragaan angkatan 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Saya sebagai salah satu mahasiswa filsafat olahraga, dan saat ini saya tidak sendiri karena saya akan berbincang-bincang dengan narasumber saya, yaitu Saudari Triratna Ambarwati sebagai salah satu mahasiswa filsafat olahraga. Sebelum masuk pada pembahasan, yang pertama saya pribadi mengucapkan mohon maaf kepada narasumber saya belum bisa bertemu secara tatap muka langsung, dan juga permintaan maaf kepada dosen pembimbing saya dalam mata kuliah filsafat olahraga, Bapak Sahri. Dikarenakan keadaan pandemi, kita mengharuskan untuk social distancing, jadi kita manfaatkan media yang ada dengan menggunakan Zoom meeting ini. Dengan harapan tetap bisa mendapatkan informasi dari narasumber yang bersangkutan. Perihal yang kedua, saya juga meminta maaf karena keterlambatan saya untuk pengumpulan tugasnya. Yang selanjutnya, saya meminta izin kepada narasumber saya karena video ini akan dijadikan konten YouTube sebagai salah satu bahan tugas kuliah mata kuliah filsafat olahraga yang nilainya tertinggal atau tertunda penyelesaiannya. Jadi untuk Saudara Triratna, apakah mengizinkan saya untuk memasukkan konten video ini ke dalam YouTube channel saya? Seperti itu. Apakah diizinkan? Monggo Mbak, dengan senang hati. Oke, terima kasih Mbak sudah memberikan izinnya sebagai narasumber saya, mau berbagi informasi, mau memberikan ilmunya kepada kita semua. Dan untuk selanjutnya saya persilahkan Mbak Rahma untuk Mbak Triratna untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Oke. Baik, Mbak Selvi, terima kasih atas kepercayaannya untuk melakukan wawancara ini dengan saya. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Triratna Ambarwati. Saya salah satu mahasiswa ilmu keolahragaan Universitas Negeri Semarang, angkatan 2019. Kebetulan, saya ini satu kelas dengan Mbak Selvi di mata kuliah filsafat olahraga yang diampu Bapak Syahri. Untuk itu, Mbak Selvi, perlu ditekankan ya bahwasanya kita di sini sama-sama belajar. Bukan saya lebih tinggi atau apa ya, yang penting kita di sini sama-sama belajar, saling tukar pikiran seperti itu. Baik, Mbak Ratna, sangat tertarik ya untuk berdiskusi dengan Mbak Ratna ini. Yang selanjutnya kita bisa langsung masuk ke pembahasan saja ya Mbak Ratna. Saya ingin bertanya nih, apa sih pandangan Saudara Triratna mengenai istilah filsafat itu sendiri? Filsafat ya. Menurut saya dan berdasarkan sumber yang pernah saya baca juga, filsafat sendiri ini merupakan bagian dari sebuah jawaban dari beberapa pertanyaan yang terkait dengan hakikatnya ilmu. Nah, mulai pusing nih dari sini nih. Karena memang filsafat ini memang apa ya, lumayan menguras pikiran gitu Mbak. Yang mana nggak semua orang bisa paham tentang filsafat ya gitu. Jadi begini, filsafat ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari dasar, asumsi, bahkan sampai dengan implikasi dari sebuah ilmu, entah itu ilmu alam, ilmu sosial, dan lain-lain. Begitupun dengan olahraga. Nah, ketika nanti dikaitkan dengan filsafat, ya, yang dipelajari juga tentang bagaimana sih hakikatnya olahraga tersebut, kayak gitu. Terus gimana kaitannya olahraga dengan kesenian, kemudian bagaimana kaitannya olahraga dengan nilai-nilai moral, kemudian kaitannya dengan nilai-nilai dan kehidupan, kayak gitu sih, Mbak. Oke, sangat luas ya dari istilah filsafat itu sendiri sebenarnya.
untuk itu, saya mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Saudara Triratna memiliki tokoh acuan atau ya bagaimana pendapat atau pandangan Mbak Triratna tentang tokoh filsafat yang menjadi rujukan selama ini selama belajar berfilsafat? Silahkan. Kalau untuk saat ini mungkin kalau tokoh saya masih belum punya tokoh-tokoh yang spesifik kayak gitu sih Mbak. Apa ya, kita masih sama-sama saling belajar juga, masih belajar dan masih mencari gitu. Betul, oke, tidak apa-apa. Semua orang pasti butuh proses untuk mempelajari sesuatu, termasuk dalam mencari tokoh acuan atau idola dalam berfilsafat, kita butuh proses dalam belajar, gitu ya Mbak. Untuk selanjutnya, Nah, betul. saya ingin meminta sedikit pandangan dari Mbak Ratna sendiri tentang sebuah istilah. Nah, istilahnya di sini tuh adalah fitness is a small world within a universe of movement. Jadi kalimat ini tuh saya dapatkan dari sosial media, yaitu yang dilontarkan oleh Idu Portal sebagai pelatih dari Israel. Beliau itu melatih di khususnya itu di capoeira. Kalimat ini tuh sudah banyak menjadi quotes lah gitu, pandangan atau acuan di berbagai aspek gitu. Nah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya itu seperti ini. Kebugaran adalah kecil dan kecil di dalam dunia, alam semesta dan gerakannya gitu. Pandangan Mbak Ratna nih mendengar ada istilah seperti ini. Itu seperti apa Mbak Ratna? Gimana ya? Jadi pada intinya dari kalimat tersebut itu dapat ditarik pengertian bahwasanya kebugaran adalah sebuah hal yang kecil gitu di dalam dunia ini, ya kayak gitu. Dan dengan hal yang kecil itu kita bisa apa ya? Bisa mengubah dunia kayak gitu. Nah, bayangkan saja ketika hal kecil itu dimiliki oleh banyak orang. Misalkan kebugaran dimiliki banyak orang. Otomatis kan kita bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih baik gitu. Kita punya peluang untuk mengubah dunia dengan lebih mudah. Dengan hal yang kecil itu. Oke. Itu sih mungkin Mbak dari saya. Oke. Saya setuju sih dengan pandangan Mbak Ratna bahwa sesuatu hal yang kecil bisa sedikit demi sedikit akan merubah sesuatu hal yang besar gitu. Sama halnya sedikit-sedikit akan menjadi bukit gitu kan ya Mbak Ratna, ada istilah dalam bahasa Indonesia seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak Ratna, apa sih pandangan Mbak Ratna tentang cabang filsafat olahraga itu? Oke. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika filsafat ini dikaitkan dengan cabang olahraga ya, saat ini apa ya? Ya itu pasti akan mempelajari tentang bagaimana sih hakikat dari olahraga itu sendiri, dan mungkin gerakan-gerakan apa dikaitkan dengan nilai-nilai apa kayak gitu. Hakikatnya gerakan itu fungsinya apa sih sebenarnya kayak gitu. Oke, tadi sempat disinggung sedikit ya tentang filsafat olahraga dan ternyata sedikit berkesinambungan dari pertanyaan yang barusan ini. Untuk selanjutnya lagi nih, saya mau tanya, kalau pandangan Mbak Ratna tentang filsafat cabang olahraga, mungkin yang saya tahu Mbak Ratna adalah salah satu atlet pencaksilat. Nah, pandangan Mbak Ratna tentang salah satu cabang olahraga ini dalam hal berfilsafat itu seperti apa gitu? Silahkan. Betul. Jadi kalau dalam pencaksilat ya sebenarnya pencaksilat itu terkenalnya dengan bela diri. Nah, sebenarnya di pencaksilat itu bukan hanya bela diri saja, Mbak. Namun di dalamnya juga diajarkan nilai-nilainya, bukan apa ya? Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil dari setiap gerakannya, kemudian apapun yang dikasihkan di situ pasti ada nilai-nilainya gitu. Jadi ketika dibilang pencaksilat dengan filsafat itu saling berjalan searah ya memang betul kayak gitu. Jadi kita waktu latihan itu diajarkan tentang hikmah dari gerakan-gerakan yang kita lakukan. Misalkan gerakan tangkisan. Tangkisan itu kan
fungsinya untuk melindungi diri kita dari serangan yang akan masuk. Nah, nantinya ini dapat diartikan begini, ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah, maka kita harus punya plan-plan yang lain, punya plan A, plan B untuk mengatasi masalah-masalah yang akan menimpa pada diri kita kayak gitu, Mbak. Bahkan bukan hanya gerakan saja sih yang ada apa yang punya hakikat dalam atau punya arti filsafatnya gitu. Dari kalau kita ketahui di Indonesia itu banyak sekali perguruan dalam pencak silat, Mbak. Mungkin ada PSAT, kemudian ada Tapak Suci, Pagar Nusa, dan lain sebagainya. Nah, di situ bahkan dari logonya saja itu punya arti-arti tersendiri loh. Misalkan PSAT dengan bunga teratainya, kemudian uh, apa kerasakti dengan kerannya, mungkin dan lain sebagainya lah. Itu di situ punya makna tersendiri. Dan sebenarnya apa sih uh, fungsinya gitu loh buat kita, kenapa harus ada makna itu. Nah, tujuannya dari hal itu adalah diharapkan nantinya dari generasi-generasi yang ikut dari pencak silat ini mempunyai sifat atau apa ya, istilahnya punya sifat yang bisa sesuai dengan tujuan dari organisasi itu didirikan gitu, Mbak. Oke, betul. Saya juga sedikit membuka pandangan saya dalam cabang olahraga silat, karena saya sebagai orang awam di cabang olahraga silat, saya juga sedikit memiliki pandangan bahwa ya silat pasti juga punya ilmu-ilmu tertentu yang memang kembali lagi ke kehidupan kita, ke nilai moral yang ada di diri kita sendiri gitu ya, Mbak Ratna. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir nih, Mbak Ratna. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa pandangan Mbak Ratna tentang istilah fair play atau biasa kita kenal dengan kecurangan di kalangan olahragawan, di kalangan pelatih, wasit, manajemen olahraga, terutama di Jawa Tengah, Mbak Ratna, karena dari UNES sendiri dan kebetulan saya juga ada di Jawa Tengah, nah atau umumnya di Indonesia, mungkin karena Mbak Ratna dari Jawa Timur, nah kita gambarkan dari cara Indonesia juga nggak masalah, Mbak Ratna, silahkan. Oke, baik, tentang kecurangan ya, Mbak ya. Yeah. Kalau kecurangan nanti berdasarkan konteks yang kita bahas nih, filsafat nih. Jadi mungkin artinya kecurangan itu sendiri itu terjadi karena kurangnya pemahaman tentang hakikat dari olahraga itu sendiri kayak gitu. Jadi kalau yang kita ketahui bahwasanya olahraga itu apa sih hakikatnya olahraga? Ya, kita tahunya olahraga ya tentang bagaimana tubuh kita bisa memperoleh manfaat dari olahraga tersebut. Gitu. Terus gimana sih artinya pemenang ya? Kalau kita harus ketahui ya pemenang itu ya hasil dari jerih payah kita kayak gitu. Namun kalau kita kaitkan dengan kecurangan kayak gitu ya lagi-lagi keinginan manusianya ini sendirilah ya kadang mengingkari apa sih hakikatnya dari olahraga itu sih. Begitu sih Mbak Selvi. Oke, berarti sebenarnya semuanya kembali ke manusianya ya Mbak Ratna. Entah dia seorang atlet, entah dia seorang pelatih, atau seorang wasit, semua kembali ke pribadinya masing-masing. Bagaimana dia mengelola sebenarnya apa arti dari perjuangan atau mendapatkan sesuatu dalam artian kemenangan itu tidaklah mudah, gitu ya Mbak Ratna. Benar. Oke, mungkin beberapa pertanyaan tadi cukup membuka pandangan saya dalam berfilsafat tentunya. Dan untuk saat ini informasinya mungkin bisa dicukupkan karena sudah sangat-sangat bermanfaat sekali bagi saya maupun bagi orang yang akan menonton video ini Mbak Ratna nantinya. Termasuk Pak Sahri juga saya harap bisa menonton video ini. Terima kasih untuk Mbak Ratna sebagai narasumber saya telah meluangkan waktu dan juga mau berbagi informasi dan juga berbagi pengalaman ya Mbak Ratna untuk mengakhiri. Terima kasih Mbak Ratna sebelumnya ya. Untuk mengakhiri video ini saya mengucapkan minta maaf kepada dosen pengampu mata kuliah filsafat olahraga dikarenakan keterlambatan saya dalam mengumpulkan tugas
yang telah diberikan oleh Bapak Sahri. Semoga dengan kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi dan nantinya bisa menjadi bahan pembelajaran bagi saya pribadi untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik dan juga bisa mendapatkan nilai di UAS semester ini dengan layak gitu. Terima kasih Mbak Ratna atas informasinya. Mungkin saya cukupkan, sekian juga Mbak Ratna sudah membantu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.